Oke, shalom semua. Kita kembali lagi. Saya yakin teman-teman semua penasaran bagaimana sih supaya kita sebagai anak-anak muda ya bisa lepas atau bisa menang melawan dosa hawa nafsu seksual ini. Saya mau mulai dengan yang termuda di antara kita semua, Kak Estu. Halo Kak. Halo Bang. Ya, mungkin Ya. kita mau bahas dulu dari hal yang paling sering terjadi di anak muda, yaitu tentang pornografi, gitu ya. Nah, bagaimana sih Kak kiat-kiatnya, mungkin bagaimana supaya kita sebagai anak muda ya supaya kita bisa lepas dari pornografi yang seringkali menyusahkan atau membuat anak muda ini nggak berdaya. Gimana Kak? Oke. Kalau menurutku ya Bang, menurutku sih kita perlu sadar dulu bahwa kita punya kelemahan di situ, dan memang Oke. khususnya pria-pria, kalau mungkin yang lebih sering kali, yang lebih sering jatuh dalam hal ini cowok-cowok ya, laki-laki. Meskipun mungkin ada juga perempuan-perempuan yang seperti itu yang jatuh dalam dosa pornografi ya. Ya pertama perlu sadar dulu bahwa kita punya kelemahan di situ gitu. Nah sebenarnya dari obrolan yang di part sebelum ini gitu ya, di obrolan sebelum ini saya teringat gitu ya, aku teringat dengan cerita tentang Yusuf dan istri Potifar. Jadi Yusuf ini ketika dia datang gitu ya ke tempatnya Potifar, dia disukai sama si istri Potifar, terus digoda gitu ya. Dan di situ puji Tuhan ya, Yusuf ini sadar akan kelemahannya gitu. Ketika dia digoda oleh si istri Potifar gitu ya, dia langsung sadar dan dia lari gitu. Dia kabur lah ya dari si istri Potifar, meskipun endingnya dia dituduh telah menggoda si istri Potifar ini gitu. Nah, sama seperti Yusuf, Yusuf sadar akan kelemahannya di situ dan dia lari gitu dari celah kejatuhan itu gitu. Dan ya untuk bisa menghindari pornografi ya kita perlu sadar bahwa kita punya kelemahan di situ dan kita harus lari dari situ gitu. Kita harus berjaga-jaga supaya apa yang kita lihat adalah hal-hal yang memang benar, tidak mengarah ke sana. Apa yang kita bicarakan juga tidak mengarah ke sara gitu ya, atau ke pornografi juga khususnya gitu. Ya menjaga mata, menjaga hati ya kan, supaya ya bukan itu yang ada dalam otak kita ya. Pikirkanlah apa yang baik, apa yang benar, dan ya untuk menjaga itu ya kita harus mulai khususnya mengisi otak kita juga dengan hal-hal yang baik, pergaulan yang baik. Makanya penting banget di sini untuk menjaga bergaul dengan orang-orang yang memang tidak seperti itu, tidak mengutamakan pornografi gitu. Dan itu sih Bang mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau ada tambahan atau tambahan lagi. Jadi memang yang paling pertama sadari bahwa kita lemah dalam hal tersebut, dan yang kedua ya cara melawannya justru harus lari ya, kayak harus maksudnya menghindar gitu dari yang berkaitan dengan pornografi gitu kan. Apalagi sering terjadi ya di media sosial, di medsos atau di TikTok atau di Instagram, YouTube gitu ya. Dunia sudah menawarkan dan bagian kita adalah ya kita harus belajar tuh menghindar. Itu mungkin ya Kak Estu ya. Oke, berarti jaga mata, jaga hati. Oke, mungkin dari Bang Roy sendiri, ya kita tahu saat kita terjebak dengan dosa pornografi, ya pasti erat kaitannya dengan percabulan dan perzinahan. Nah, bagaimana kita sebagai anak muda yang sudah terjebak Bang, dalam dosa percabulan atau perzinahan ini, supaya kita bisa lepas dan kita menang dalam dosa ini? Ya, makasih, Ja. Jadi, pertama-tama memang kita harus punya satu kebenaran di hati kita ya. Firman Tuhan bilang di Mazmur 97 ayat 10 dikatakan, "Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan." Jadi, kita semua harus mengembangkan hati yang mengasihi Tuhan, supaya kita punya kekuatan untuk membenci kejahatan.
Kalau kita membenci kejahatan hanya dengan satu sisi, saya mau benci aja nih kejahatan, tetapi kita tidak bertumbuh dalam mengasihi Tuhan, maka kita nggak punya kekuatan. Suatu kali kita bisa jatuh lagi, kapan saja bisa jatuh lagi. Kita harus bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa aku menulis kepada kamu, kata 1 Yohanes kan ya, hai anak-anak, karena kamu mengenal Dia, mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Lalu dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Orang muda rohani ya, bukan orang muda secara fisik tok. Dan kamu mengalahkan yang jahat. Jadi di dalam bertumbuh secara rohani, mengasihi Tuhan, kita akan punya kekuatan juga untuk mengalahkan kejahatan. Nah, bertumbuh ini bukan bicara kita menjadi pelayan, menjadi pemimpin, itu indikator pertumbuhan rohani. Enggak, karena banyak hamba Tuhan juga masih nonton film porno. Masih onani. Dan itu nggak bisa lepas tiap hari gitu. Tapi bertumbuh ini dilihat dari bagaimana karaktermu itu semakin terbuka di hadapan semua orang, dan dalam keterbukaan itu kamu berintegritas, tidak munafik lah, tidak punya topeng. Bahwa kamu tampak kudus di depan, di belakang ternyata enggak kok gitu. Jadi kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan dan membenci kejahatan. Sehingga kita punya kebijaksanaan, kemampuan untuk berkata no kepada kejahatan. Yes untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, untuk kita belajar menjaga diri kita atau juga melepaskan diri kita dari dosa-dosa ini, keterikatan ini. Bagi yang berusaha untuk menjaga dirinya, kalaupun misalnya belum terikat ke ini dan itu, atau juga yang sedang di dalam keterikatan ini. Nah, ada 5 hal yang bisa kita renungkan untuk menjadi hal aplikatif yang kita lakukan. Pertama, ini yang bisa direnungkan ya. Apakah saya itu dengan sengaja menghindari situasi yang bisa membangkitkan keinginan yang salah? Situasi kayak mana itu yang tiba-tiba tanpa kita sadari nongol depan kita tadi kayak Yusuf. Tiba-tiba ada tante Potifar, tante istrinya Potifar ini yang menggoda dia. Karena seringkali bukan kita yang menggoda, tapi kita yang tergoda. Ada tiba-tiba iklan porno muncul, tiba-tiba aplikasi yang sangat bebas ini hype gitu. Misalnya aplikasi video chatting atau apa tadi namanya? Apa tuh yang buat mencari jodoh tadi? Online dating, jangan sebut merek. Oh iya benar. Enggak apa-apa. Online dating. Terus abang juga sering lihat loh, misalnya di di Burung Biru, nanti cari tahu lah itu aplikasi apa. Itu yang lagi trending gitu. Itu hashtag yang justru mengumbar, memancing ketertarikan untuk kita lihat ya tentang orang-orang yang menjual dirinya, tentang hal-hal yang berbau seksual, baru habis itu tentang politik. Ya itu aja yang berputar-putar. Jadi, abang pernah nonton juga di ini ya, di aplikasi video streaming. Biasanya kan ada iklan sekarang. Yang nongol itu cewek nari-nari sensual. Saya kaget. Padahal saya lagi nonton sepak bolanya gitu. Jadi, apakah saya dengan sengaja menghindari situasi yang membangkitkan keinginan-keinginan yang salah? Tangkap ini, renungkan ini ya. Apa sengaja nggak saya menghindari? Atau saya malah membiarkan diri saya kayak ada enaknya nih sedikit, aku nikmati dulu ah. Hati-hati dengan itu. Itulah jalannya kita terjerat. Ada firman Tuhan di Matius 5:27-28. Aku berkata, kata Yesus ya, kalau setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan itu udah berzina dengan dia. Jadi jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil katanya dan buang. Jadi sesuatu yang salah itu harus diambil, dibuang. Kalau udah salah, lari dari situ. Jadi
Maksudnya bukan mata kita ini dicungkil lalu dibuang. Itu satu penegasan sebenarnya, impresi yang diberikan Alkitab. Lari, tolong lari, jangan sok kuat. Kamu tuh hamba Tuhan dari mana kek? Kamu sudah naik turun ke surga berapa kali? Jangan ada yang merasa diri sok kuat. Kalau dia ada di bawah satu godaan semacam itu. Alkitab berkata lari. Yang kedua, apakah saya memikirkan baik-baik akibatnya? Apa akibatnya kalau saya melakukan keinginan yang salah? Pikirkan dulu baik-baik. Kalau kau hamba Tuhan, kalau kamu pengerja, kalau kamu seorang pemimpin pelayanan, gimana pelayanan ini nanti kalau tiba-tiba ini terbuka? Hancurnya itu pura-pura bukan hanya kamu, tapi orang-orang yang kau layani. Kalau kamu suami, kalau kamu istri, pikirkan baik-baik. Kalau ini terbuka nanti. Atau bagaimana kalau saya kena HIV? Gimana kalau saya kena jackpot? Gitu loh. Ada satu anak PS saya dulu. Dia marah gini. Bang, karena dia mencoba gitu. Coba-coba awalnya karena chatting-chatting, forum-forum, dia tertarik untuk mengundang seorang pria juga ke kosannya, ya melakukan hubungan sama jenis. Padahal dia nggak gitu awalnya, tapi karena sering ikut forum, terpengaruh. Dia undang ke kosannya dan mereka lakukan itu. Lalu kena HIV gitu. Padahal baru sekali itu aja. Dia marah gitu. Dia yang berdosa, dia yang marah sama saya, dia yang marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan kayak sudah menjerat saya? Dia nunggu saya melakukan dosa, dan waktu aku lakukan langsung kena aku HIV dibikinnya. Kenapa abang juga tidak membiarkan, tidak mengingatkan saya? Kenapa Tuhan tidak berbicara melalui abang supaya saya yang melakukan itu? Loh, emangnya aku nabi? Saya bilang, saya bukan nabi, Dek. Dan kau kan tahu firman Tuhan. Itulah firman yang harusnya kau pegang dalam hidupmu. Kenapa gitu? Kenapa kamu lakukan gitu? Dia marah. Bang, banyak temanku yang melakukan ini, tapi tidak ada yang kena HIV. Kenapa? Aku baru sekali ini aja melakukan. Kamu mencobai Tuhan, Dek. Kamu jangan salah memandang Tuhan seperti itu gitu. Apa akibat? Pikirkan dulu baik-baik. Iya, akibatnya itu. Jadi berpikirlah, ini bisa beresiko, berbahaya untuk pernikahan, untuk studi, untuk lain semuanya. Gitu. Lalu yang ketiga, tindakan tegas seperti apa yang rela saya ambil untuk mengatasi kebiasaan buruk saya. Ya, hapuslah aplikasinya. Ya. Hapuslah. Terus ada misalnya kamu punya teman-teman WhatsApp, tak dapat dari aplikasi itu dari mana yang memang nggak bagus obrolan kalian, ya, delete lah gitu. Atau ada pacaranmu yang kamu tahu nggak benar, kamu harus terbuka ke kakak rohanimu dan berpikir untuk menyelesaikan itu. Selesaikan. Kalau memang si pria atau si wanitanya tetap aja hidup dalam pergaulan yang buruk, bebas, liar, kasih. Dia sayang samamu. Adik-adikku yang terkasih, dengar ini. Sayang. Apakah itu yang paling kita kejar di bumi ini? Sayang. Maksud saya ini romantic love. Tuhan tidak mengajarkan bahwa cinta yang tertinggi itu adalah romantic love, tetapi true love. True love. Karena romantic love itu level cinta yang paling rendah. Dengar baik. Caring, ya, sayang-sayangan, akhirnya cium-ciuman lah kalian dan lain sebagainya. Itu cinta yang paling rendah. Di atas itu ada yang lebih tinggi lagi, namanya agape, true love. Jadi kalau seorang laki bilang sayang samamu, itu masih paling rendah. Jangan kira itu yang paling tinggi. Apalagi kalau kalian jatuh dalam dosa. Jadi keputusan apa yang rela kau ambil untuk mengatasi hal-hal yang buruk itu? Amin. Ya, tangkap ini semua, rekan-rekan yang mendengarkan ini. Anak-anak muda di luar sana, kalian tuh berharga. Tubuh kalian berharga, masa depan kalian cerah di hadapan Tuhan. Lalu yang keempat, apakah saya bersedia dan cukup rendah hati, terbuka? Ini penting. Di podcast sebelumnya saya cerita bahwa sebelum saya khotbah, saya nonton film porno dulu, onani. Sebelum saya mimpin doa. Gara-gara itu saya pusing, saya stres, saya ngadu, saya share ke kakak pembimbing dan bahkan pemimpin pelayanan. Dan itu menolong saya untuk saya ditelanjangi. Saya belajar untuk menelanjangi diri saya sendiri karena dosa-dosa saya ini di hadapan orang lain. Bukan, jangan tunggu orang lain, jangan dulu tunggu keadaan yang menelanjangi dirimu. Kau mau nggak? Kamu, karena saya orang Medan jadi kau ya. Kamu, maukah kamu menelanjangi dirimu supaya kebenaran menyinarimu? Lalu yang kelima, ini dari saya ya,
Bagaimana saya dapat menunjukkan bahwa saya bersandar pada kekuatan Roh Kudus, hikmat Tuhan untuk bisa menaklukkan kebiasaan buruk saya. Apa yang saya lakukan? Bagaimana saya menunjukkan saya bersandar kepada Roh Kudus? Saya memulai kebiasaan yang baru. Saya mau dimuridkan. Saya mau membangun disiplin yang baru di dalam hidup saya, dibimbing. Saya mau mengembangkan kebiasaan baru yang membangkitkan pengetahuan, kebenaran, mengasihi Tuhan dalam kehidupan saya. Itu bisa kalian aplikasikan dalam hidup kalian masing-masing. Itu dari saya. Ya. Wow. Ya, jadi kita semakin mendapatkan titik terang ya buat teman-teman yang merasa bahwa nggak ada jalan keluarnya, kita pasti kalah. No. Ya, saya sudah melihat dan saya juga merasakan dan rekan-rekan juga sudah kasih gambaran bahwa kita bisa menang melawan dosa hawa nafsu seksual ini. Dan saya percaya teman-teman rekan-rekan lain masih banyak mungkin ya apa yang bisa diceritakan bagaimana supaya kita bisa lepas dari dosa ini. Mungkin Bang Dedi bisa menambahkan. Sebenarnya yang disampaikan Bang Roy itu sudah cukup menjawab semua. Yang perlu kita sadari, ya kita nggak bisa apa-apa. Kita lepas dari dosa juga kita nggak bisa. Lepas dari keinginan daging ini juga kita nggak bisa. Dan yang bisa hanya Tuhan. Jadi kita perlu banyak bersandar sama Tuhan, lari sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, minta Tuhan mampukan. Dan ya satu hal juga mungkin dalam beberapa orang mungkin sulit ya untuk lepas. Ada keinginan untuk lepas dari dosa ini, dari keinginan atau hawa nafsu ini, tapi dia selalu jatuh bangun. Dan mungkin ada sampai yang menyerah gitu ya, punya keinginan untuk menyerah. Udahlah, saya udah beginilah, ya udah saya hancur aja gitu. Akhirnya punya pemikiran gitu. Satu nasihat ya dari saya, sesulit-sulitnya di dalam untuk lepas dari dosa ini, dalam mematikan keinginan daging ini, adalah jauh lebih baik daripada kita nanti ketika kita sulit untuk lepas dari dampak buruknya gitu. Karena dampak buruk, dampak negatif dari ini itu jauh lebih buruk dan lepas dari sana itu lebih sulit. Jadi jangan pernah menyerah ya, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Dan ya yang tadi yang sudah disampaikan Bang Roy, memiliki kerendahan hati, mau melakukan. Dan ya tadi satu pesan saya, datang sama Tuhan gitu, Tuhan pulihkan. Itu sih. Datang kepada Tuhan. Wow, powerful, sederhana tapi powerful untuk kita semua. Ya lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Ya benar sekali gitu ya. Kalau udah mengobati panjang ceritanya, betul nggak? Iya. Kita mau ke Kak Sarah ya, karena saya suka banget Kak Sarah, soalnya kakak ini seolah-olah mewakili kaum wanita ya, setiap pesan-pesannya ya, setiap kalimat. Ada Kak Estu loh, mewakili juga. Kak Estu juga. Ada Bang. Gitu. Jadi enggak dianggap aku ya? Enggak. Jadi kan Kak Sarah kan selalu berkata saya mewakili wanita. Nah sekarang silakan Kak Sarah, apa kiat-kiatnya atau bagaimana supaya kita sebagai yang mewakili wanita ya, wanita-wanita di luar sana yang mungkin selama ini terjerat atau masih bingung, masih linglung, ya masih nggak mau putus dengan cowoknya yang tadi dikatakan oleh Kak Sarah sendiri yang menggerogoti hidupnya, ya, supaya kita bisa menang. Bagaimana Kak? Ya, sekali lagi gitu ya, saya bersyukur gitu, saya pun mungkin kalau misalnya tidak pernah ada di dalam pemuridan, atau saya tidak pernah ditolong dalam komunitas, mungkin pun hari ini saya menjadi bilangan orang yang terhilang, bahkan bilangan mungkin saya udah liar seperti apa, saya nggak bisa bayangkan. Dan terpujilah Tuhan, kuat kuasa kasih Tuhan, pembelaan Tuhan membuat saya boleh
ada di tengah-tengah pemuridan, saya ditolong gitu ya dengan orang-orang di sekeliling saya yang memandang kepada kasih Kristus. Sama apa yang mau saya sampaikan kepada teman-teman di luar sana, tadi apa yang disampaikan Bang Roy, Estu dan Bang Dedi sudah benar-benar konkret gitu ya, mewakili bahwa kita nggak pernah mampu gitu, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, kita perlu melibatkan Tuhan, bukan saat sudah kita jatuh. Nah itu ya saya mau bilang memang nggak terlambat gitu, tapi sebenarnya ada hari-hari di mana tadi kan di podcast sebelumnya saya sampaikan bahwa nggak ada ya orang yang merencanakan dirinya untuk jatuh di dalam dosa gitu, dan tidak seorang pun dari kita yang tahu kapan kita akan jatuh. Seperti itu. Nah tadi seru ya ceritanya Bang Roy, sekali melakukan tahu-taunya langsung terjangkit penyakit yang mengerikan seperti itu, dan ya siapa yang tahu gitu kan. Jadi untuk itu ya memang kita perlu berjaga-jaga karena kita nggak pernah tahu kita akan jatuh kapan dan di mana, pada saat apa, di kondisi apa seperti itu. Jadi mari jaga diri. Saya mengasihi banyak teman-teman wanita yang mungkin kamu hari ini sedang berjuang kayak gitu ya, sedang berjuang untuk lepas, untuk sembuh. Ingatlah bahwa kamu berharga, kamu dikasihi Tuhan kayak gitu, dan tinggalkan. Memang pesan saya cuma itu sih gitu ya, kayak nggak ada yang lain. Memangnya tinggalkan, lari gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya keren, run gitu ya, kayak lari gitu. Tinggalkan dosa itu gitu, sampai ada satu rekan yang ya ada adik yang saya tolong, dia bilang, saya nggak mau cerita sama kakak kalau kakak nangis terus gitu. Saya bilang, gimana saya nggak nangis gitu ya. Ya oke, saya nggak mau nangis biar saya dengar cerita kamu gitu. Dan memang banyak sekali yang hancur gitu, bagian-bagian yang harus dipulihkan, dan memang ada harga yang untuk dibayar untuk mengalami pemulihan itu gitu. Dan ya saya percaya bahwa disinilah kita berkeputusan. Nah, pertama tinggalkan segera dosa itu. Kalau saya boleh pakai kalimat, sampaikan ke abang itu gitu kan ya. Kalau kamu orang, tadi Bang Roy bilang karena Medan jadi kau nih ya, ini rasanya juga di Medan, saya tinggalkan abang itu, bilang aku mau melanjutkan hidupku, lanjutkanlah hidupmu kayak gitu. Dan ya itu gitu ya, statement yang awal. Dan berkeputusanlah untuk memberi diri ditolong, dirawat oleh Roh Tuhan, dirawat oleh kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Kan itu udah jelas ya, memerdekakan. Kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan, bukan gimana pun kondisi kamu. Kayak gitu, kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Jangan lagi mau hidup sama seperti orang-orang yang nggak mengenal kebenaran gitu ya. Kalau hari ini masih bisa ada kesempatan untuk ditolong, saya jujur melihatnya seperti ini. Kalau ada rekan gitu ya, kalau ada teman-teman di luar sana gitu, masih ada suara dari dalam dirimu yang bilang bahwa kau sedang merana, kau sedang tersakiti kayak gitu ya, dan lari dari keadaan itu bersyukur ya, masih ada masih ada suara seperti itu datang dari dirimu. Artinya kamu roh Tuhan gitu ya yang ada dalam dirimu gitu ya, manusia rohmu itu sedang membawa kamu. Ini nggak normal loh untuk kamu jalani gitu. Kayak masih ada ya sinyal-sinyal seperti itu, yaitu bersyukur ya. Bahayanya kan udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa cat, ketimpa kotoran burung lagi, kayak nggak sadar gitu bahwa dia sedang berjalan. Tadi di Amsal bilang sedang terancam kayak gitu ya, sedang terancam gitu. Jadi ya saya mau bilang bahwa berkeputusanlah untuk dirawat oleh kebenaran firman Tuhan, dirawat oleh Roh Tuhan, dan tinggalkan dosa itu gitu kamu. Dan ya memang jelas-jelas harus meninggalkan komunitas yang salah itu gitu sih, walaupun harus ada harga yang dibayar, ya kasih Tuhan lebih besar dari itu sih ya. Wahai wanita-wanita di luar sana, dengarkanlah pesan kakak kita satu ini, luar biasa sekali. Jadi ya, wanita juga penting menjaga. Kalau tadi Estu bilang biasanya pria, enggak juga, wanita juga. Wanita juga. Jadi enggak cuma pria, buktinya istri Potifar yang menggoda. Iya, semua sama. Semua sama. Termasuk yang jalin komitmen, yang sudah punya pasangan, tapi belum menikah. Jadi dua-duanya tuh punya peran untuk menjaga ini gitu. Jadi jangan cuma salahin pria dong, atau jangan cuma salahin wanita dong. Jangan nyalahin pria. Jadi
dua-duanya punya peran penting untuk menjaga ini supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan gitu. Dan ya nanti pernikahan juga dinikmati kok setelah pernikahan gitu. Amin. Dan itu kuduskan setelah pemberkatan gitu. Jadi intinya sabar, tunggu waktu pemberkatan gitu. Ya, sabar aja. Nambahin dikit. Nah, kadang-kadang yang bikin wanita-wanita itu nggak sabar karena dikuasai khawatir kan ya. Jadi kayak dikejar-kejar rasa khawatir seperti itu. Kalau saya nggak punya pasangan, Real. saya nggak punya pasangan, saya kurang berharga gitu. Kayak keberhargaan saya jadi gitu ya, kayak hilang seperti itu. Nah, saya mau bilang ini buat teman-teman pendengar para wanita ya, karena ini real terjadi. Wanita dengar. Yang pria juga. Yang pria juga dengar gitu ya. Ada satu case gitu ya. Ini juga ya untuk teman-teman mahasiswa, tolonglah pilih tempat kamu mau tinggal kalau kamu mau kos-kosan seperti itu. Kalau boleh janganlah gabung kosan wanita dan pria. Ini kejadian, benar-benar kejadian. Si prianya mah baik-baik aja ya, anaknya lurus-lurus aja gitu. Nggak gimana-gimana pikirannya. Tapi kalau setiap hari harus dipertontonkan dengan wanita yang pakai baju nggak dengan kurang bahan lah ya. Yang kurang bahan, kemudian datang lagi dengan manjanya bilang. Itu di kos-kosan, Sam? Ya, di kos-kosan, Bang. Di gereja ada juga sih yang kurang bahan. Jangan sebut ya merek. Gitu kan, kayak kurang bahan bajunya dan setiap kali ini pinjam motor lah, mau ke ini aja Bang. Ke swalayan misalnya gitu, pinjam motor lah antar ke kampus, dan ya ada sedikit-sedikit tipis-tipis sentuhan, lama-lama nontonlah di kamarmu gitu kan, pinjem lah. Nah ini sekarang banyak banget gitu, nggak bisa terkontrol seperti itu. Jadi iya, betul. Saya mau bilang bahwa wanita-wanita tolonglah gitu, jangan kasih. Ini salah satu rekan saya juga, dia memilih kosan itu kosan pria, nggak tahu kenapa ibu kosannya menerima wanita pas di depan kamarnya. Langsung saya bilang sama dia, tutup kamarmu, kuduskan pintumu gitu ya, walaupun ini laki-laki ya. Jangan ya kalau kenalan lah di garasi, nggak lebih dari itu gitu. Kalau ya itu butuh dijaga. Ini kadang-kadang kan nilai-nilai mulai bergeser ya. Apa sih kok terlalu khawatir ya? Oke. Iblis nggak jangan gitu. Coba-coba ya. Jangan coba-coba dan jangan mendekati itu. Nggak ada khawatir-khawatiran, itu salah. Itulah tadi akal budi tumpul itu. Dari situlah muncul pembenaran atas sesuatu yang sebenarnya udah salah. Jadi jangan benarkan sesuatu yang sudah salah, adik-adik. Apalagi dengan mencatut firman Tuhan atau mencatut quotes, video hamba-hamba Tuhan tertentu yang tampak caring. Hati-hati. Saya tuh kadang sedih gitu. Udah tahu keadaannya harus dipulihkan dan lain sebagainya. Dia lebih mencari pada akhirnya perkataan, quotes, video-video, atau mungkin kadang juga firman Tuhan yang seperti kayak menyetujui tanda kutip ya keadaannya itu, dan dia diterima kok tetap di hadapan Tuhan dan dia baik. Tuhan senang dengan hidup. Adik-adik dengar ya, untuk setiap dosa itu semua harus disucikan dari hidup kita. Tuhan mengasihi kita apa adanya, betul, tapi dia tidak membiarkanmu kayak gitu terus. Dia harus kuduskan. Ada namanya pengudusan, progressive sanctification di dalam Kristus. Jadi dia harus menguduskan kita terus sampai kita serupa dengan Kristus. Apakah Kristus menurutmu akan, kalau dia seorang mahasiswa pilih kosan campur, pikirkan dulu lah baik-baik. Apakah dia akan pilih pacar dari orang-orang yang nggak kenal kebenaran? Kalau itu Yesus, kita mau menjadi serupa seperti Kristus. Jadi kalau keadaanmu hari ini terjepit, kau terjebak dan lain sebagainya, ini dari Kak Sarah tuh bilang udah benar banget ya, terimalah pertolongan dari Allah, kasih karunia. Jadi kalau seorang Kristen melakukan dosa serius, apakah masih punya harapan? Iya, masih ada. Ada kasih karunia dari Allah. Dan salah satu, ini juga seringkali orang yang nggak bisa lihat ini. Salah satu bentuk dari kasih karunia Allah yang besar itu terhadap hidupku adalah orang tua yang mengasihi Tuhan, yang mengingatkanmu, yang mendoakanmu, yang menegurmu. Kedua, Tuhan berikan pembimbing
Efesus 4 ayat 8 dikatakan bahwa hati Allah itu baik. Dia memberikan pemberian-pemberian yang baik. Termasuk para gembala rohani, pembimbing rohani yang matang. Pembimbing yang siap menolongmu. Kalau dia terbuka memberi dirinya supaya kau cerita, janganlah lari. Janganlah tutup dirimu. Kayak apa ya kata ini ya, sebuah lagu slang, Stinky. Bukan, tapi buka dirimu. Berilah dirimu ditolong oleh apa ya kakak ini, hamba-hamba Tuhan ini, walaupun dia juga nggak sempurna. Tapi mari kita memberi diri kita saling ditolong satu sama lain. Puji Tuhan. Yes. Wow. Ya. Ini paket lengkap teman-teman ya. Luar biasa sekali, dan yang paling penting adalah jangan mencobai dirimu ya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena dia diseret dan dipikat olehnya, gitu kan ya. Itu ayat yang sering saya dengar, dan benar sekali teman-teman ya. Karena hati ini kadangkala ya licik ya. Hati ini kadangkala ya gampang tergoda. Ya, makanya kita sudah dengar pagi hari ini gitu ya, jangan bermain api, jangan coba-coba, lari kalau bila perlu lari gitu ya. Udah banyak contoh, dan saya rindu teman-teman tidak ada lagi yang akhirnya dibelenggu oleh dosa hawa nafsu seksual ini. Gitu ya, teman-teman. Dan saya mau tutup dari ayat Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semuanya yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itulah bagian yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Amin. Nah, saya rindu juga untuk sebelum kita tutup podcast kita pagi hari ini, ada Kak Sarah yang akan mendoakan setiap rekan-rekan teman-teman. Mungkin ada di antara kita yang sudah terlanjur ya, atau sudah terjebak dalam dosa ini dan ingin bangkit, ingin pulih. Ya, saya yakin memang ada yang namanya God factor, ada yang namanya man factor ya. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita sebagai manusia. Bagian manusia adalah kita berjuang untuk menghindar dari dosa-dosa itu, dan bagian Tuhan adalah Dia melawat, menjamah kita, memulihkan kita sehingga kita menjadi manusia yang baru. Amin. Ya, jadi teman-teman, ya, saya rindu kita sama-sama berdoa. Pagi hari ini silakan Kak Sarah, kita sama-sama berdoa. Ya, untuk rekan-rekan semua para pendengar yang dikasihi Tuhan, kapanpun kamu dengar podcast ini, dan biarlah Roh Tuhan yang menjamah, yang menuntun kamu untuk mengalami Tuhan lagi. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih banyak Tuhan buat kebesaran Tuhan, buat keagungan-Mu, Kau hebat, Kau mulia Tuhan. Kau ajaib bagi kami, jalan-jalan-Mu tak terselami. Tuhan, terima kasih buat pribadi-Mu yang nyata, pribadi-Mu yang bergerak di dalam kami. Kau hidup Tuhan, Kau hadir bagi kami, Kau bersedia untuk mengangkat kami, Kau bersedia untuk menolong kami. Kau bersedia menyembuhkan kami. Bapa, pagi hari ini kami bersatu, berdoa Tuhan untuk semua pendengar podcast Tuhan yang menonton channel YouTube ini. Kami berdoa, melepaskan berkat bagi mereka yang sedang berjuang Tuhan. Amin Tuhan. Yang mungkin sedang terjepit dalam keadaan yang sesak Tuhan, karena dosa hawa nafsu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir pemulihan Tuhan, mengalir kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, tidak ada yang dapat menahan lawatan Allah atas hidup mereka. Tidak ada yang dapat menghambat jamahan tangan kasih Tuhan. Kami berdoa, bangkitkan Tuhan kegirangan karena selamat yang datang daripadamu Bapa. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak melihat harapan Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa hari ini Tuhan, melepaskan berkat, memanggil jiwa-jiwa yang merana Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka mengalami Engkau lagi Tuhan. Ada jamahan Roh Tuhan yang bekerja, bahkan di tempat-tempat yang tersembunyi sekalipun Tuhan. Amin Tuhan. Tidur mereka, Bapa, aku berdoa, biar Roh Tuhan dengan lemah lembut menjamah mereka. Kami berdoa, memutuskan setiap roh-roh perzinahan, setiap roh percabulan yang coba menguasai pikiran orang-orang muda. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus memerangi itu semua.
Biar ada roh takut akan Tuhan saja dalam hidup setiap mereka. Kami berdoa melepaskan berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Biar ada orang-orang muda yang kembali tegak Tuhan, yang berjalan maju di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Setiap kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang boleh memberkati podcast ini. Memberkati banyak generasi Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang muda. Dari segala kelas Tuhan kami berdoa. Biar mereka boleh diberkati Bapak. Lewat podcast ini kami bersyukur. Kami terima kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke, thank you Kak Sarah. Ya, saya yakin semua diberkati pada pagi hari ini, teman-teman. Ya, terima kasih sudah mau mendengarkan podcast kami dari awal sampai akhir. Ya, saya rindu teman-teman juga bisa share ya podcast ini ke banyak orang, ya anak-anak muda lain, ke siapapun gitu ya yang teman-teman rindu ya agar bisa mengalami pemulihan dari dosa hawa nafsu seksual ini. Dan saya juga ingatkan ada podcast-podcast kita sebelumnya yang mungkin banyak teman-teman yang belum dengarkan, bisa dengarkan di YouTube, di Spotify, di Instagram juga ya. Jadi teman-teman tinggal follow, tinggal subscribe channel kami dan saya yakin akan memberkati teman-teman semua. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.